salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Sebagai upaya pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlu dilakukan identifikasi sumber bahaya yang ada di tempat kerja. Pengendalian risiko dilakukan pada seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko untuk menentukan prioritas. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atas keselamatannya agar dapat meningkatkan produktivitas nasional, menjamin semua pekerja yang berada di tempat kerja menggunakan serta merawat sumber produksi serta aman dan efisien. Mengidentifikasi suatu bahaya adalah upaya sistematik untuk mengetahui potensi bahaya yang terjadi di lingkungan tempat kerja kita. Kita dapat melihat potensi bahaya tersebut dengan melihat karakteristik dan sifat bahaya. Tetapi tidak semua bahaya yang kita kenali dengan mudah. Penggunaan radiasi adalah kontribusi terbesar kedua yang kita terima. Radiasi juga memberikan manfaat dan efek samping. Menurut Bapeten nomor 8 tahun 2011 tentang risiko bahaya radiasi di tempat kerja memiliki dua efek. Yang pertama, efek deterministik, di mana efek deterministik ini adalah radiasi atau efek yang terjadi di dalam organ atau di dalam jaringan kita yang dimana dosisnya sudah tinggi. Sedangkan efek yang kedua adalah efek stokastik, di mana efek stokastik ini adalah radiasi atau efek yang di dalam organ kita atau di jaringan kita masih sedikit atau masih rendah. Menurut Ramli tahun 2009, identifikasi bahaya merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen resiko K3. Mengidentifikasi suatu bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya, maka dapat lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam melakukan langkah-langkah penanganan agar tidak terjadi kecelakaan. Namun, tidak semua bahaya dapat dikenali dengan mudah. Tingginya penggunaan radiasi untuk kegiatan medis merupakan kontribusi kedua terbesar sumber radiasi yang kita terima, sehingga pelayanan radiologi harus memperhatikan keselamatan kerja radiasi menurut Peraturan Kepala Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor 8 tahun 2011. Pengaruh sinar X dapat menyebabkan kelainan pada darah seperti anemia, leukemia, dan leukopeni, yaitu menurunnya leukosit di bawah normal. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi penion dan keamanan sumber radioaktif. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap instansi yang menggunakan radiasi penion wajib menerapkan keselamatan radiasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan radiasi. Menurut Ridley 2008, sasaran pencegahan kecelakaan dan hazard adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, dan jika terjadi kecelakaan harus segera ditangani agar tidak terulang lagi. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama mengidentifikasi bahaya, yang kedua menghilangkan bahaya, yang ketiga mengurangi bahaya seminimum mungkin, yang keempat melakukan penilaian risiko residual, yang kelima mengendalikan risiko residual. Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan dan kesehatan sumber daya manusia. Pasien
pendamping pasien, pengunjung, dan maupun lingkungan di rumah sakit tersebut. Berasal dari sinar alfa, sinar beta, sinar gamma atau sinar X, pekerja yang berisiko yaitu radiografer di bagian radiologi di suatu rumah sakit. Operator pembangkit tenaga nuklir atau lainnya yaitu unit pelayanan radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang medik menggunakan sumber radiasi atau pengion yaitu sinar X untuk mendiagnosa adanya suatu penyakit dalam bentuk gambaran anatomi tubuh yang ditampilkan dalam film radio. Sinar X merupakan jenis radiasi pengion yang dapat memberikan manfaat diagnosa dengan radiasi suatu penyakit atau kelainan tubuh dapat lebih awal dan lebih teliti dideteksi. Beberapa efek yang merugikan yang muncul pada tubuh manusia karena terpapar oleh sinar X. Adapun efek-efek yang terpapar karena sinar X yaitu kerontokan rambut dan kerusakan kulit, cedera akibat radiasi. Dan pengertian radiasi sendiri ialah gelombang atau partikel berenergi tinggi yang berasal dari sumber alami atau sumber yang sengaja dibuat oleh manusia, cedera jaringan yang bisa terjadi akibat pemaparan singkat radiasi tingkat tinggi atau pemaparan jangka panjang radiasi tingkat rendah. Beberapa efek yang merugikan dari radiasi hanya berlangsung singkat, sedangkan efek lainnya menyebabkan penyakit. Efek jenis dari radiasi dosis tinggi akan tampak jelas dalam waktu beberapa menit atau beberapa hari. Efek lanjut mungkin tampak beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir seperti tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan radiasi. Persyaratan keselamatan radiasi meliputi persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknik, dan verifikasi keselamatan yang bertujuan untuk mencapai keselamatan pekerja dan anggota masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 165, pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kerja. Berdasarkan pasal di atas, maka pihak pengelola rumah sakit sangat perlu menerapkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di rumah sakit untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2010 tentang tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengakibatkan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan SOP atau Standar Universal Prosedur. Standar Universal Prosedur ini dikenal juga dengan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ini dirancang untuk mengurangi risiko infeksi penyakit menular pada petugas kesehatan, baik dari sumber yang diketahui maupun dari sumber yang tidak diketahui. Kewaspadaan standar adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan infeksi dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam hal penanganan produk-produk limbah, kewaspadaan universal dilakukan untuk mencegah pajanan terhadap darah atau cairan tubuh lainnya dan dilakukan pada semua pasien tanpa memandang diagnosis mereka. Upaya pencegahan hazard fisik radiasi. Yang pertama itu menjaga jarak dari sumber radiasi.
Nah, maksudnya di sini itu jika kita semakin dekat dengan sumber radiasi, maka jumlah radiasi yang kita terima itu semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita semakin jauh dengan sumber radiasi, maka radiasi yang kita terima jauh lebih sedikit. Yang kedua itu ada mengurangi durasi terhadap paparan radiasi. Nah, ini juga sama halnya dengan jarak. Jika kita semakin lama terpapar radiasi, maka kemungkinan tubuh kita itu menyerap radiasi lebih banyak. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya kita tuh harus membatasi semaksimal mungkin untuk terpapar radiasi. Yang ketiga itu ada mengurangi kesempatan ion radiasi untuk bergabung ke dalam tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara kita mengonsumsi kalium iodide atau Kl. Karena Kl ini dapat melindungi tiroid dari radiasi. Mengapa tiroid? Karena radiasi itu langsung berdampak kepada kelenjar tiroid, yang dimana kelenjar tiroid ini dapat memproduksi iodium, dan iodium ini merupakan zat yang sangat dibutuhkan untuk membentuk DNA yang sehat, fungsi kekebalan tubuh, metabolisme, dan juga kesehatan jantung. Dan yang terakhir itu ada menggunakan pelindung, dan dimana pelindung yang dimaksud ini adalah menggunakan bahan penyerap untuk menutupi rektor atau sumber radiasi lainnya, sehingga paparan radiasi ke lingkungan jauh lebih berkurang.